Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 Bahasa Indonesia dengan materi ejaan. Langsung saja kami akan presentasikan hasil diskusi kami dengan pemateri pertama, yakni Baik Safira Nur Aulia. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ejaan, yakni perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama yakni pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu. Pemisahan dan penggabungan dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dan yang pertama, yakni ada ejaan Pan-Opoisen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Pan-Opoisen. Pan-Opoisen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Tengku Nawawi Gelar Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Dan hal-hal yang menonjol dalam ejaan Pan-Opoisen ini adalah sebagai berikut, yakni huruf J untuk menuliskan kata-kata jang untuk yang, sajang untuk sayang, dan pajah untuk payah. Dan yang kedua yakni UE untuk menuliskan bunyi U seperti pada kata goe roe untuk guru, itue untuk itu, dan oe muer untuk umur. Dan yang ketiga yakni tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan dinamai. Kedua yakni ada ejaan Swewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swewandi diresmikan untuk menggantikan ejaan Pan-Opoisen. Ejaan baru itu dijuluki dengan ejaan Republik. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan ejaan Swewandi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni huruf OE diganti dengan U seperti pada goe roe untuk guru. Dan yang kedua yakni bunyi hamzah dan bunyi serentak ditulis dengan K seperti kata tak, pak, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yakni kata ulang bisa ditulis dengan angka 2 yakni seperti pada kata ubur-ubur, bermain-main, dan kebarat-baratan. Dan yang keempat yakni awalan di dan kata depan di, kedua-duanya bisa ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya di rumah, di sawah. Dan tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan, dan lainnya. Dan yang ketiga yakni ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan bahasa Indonesia yang tidak jadi diresmikan. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu, yakni Slamet Mulyono, Syekh Nasir bin Ismail, ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo, Melayu Indonesia, dan sistem ini tidak pernah sampai ditetapkan. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo gabungan konsonan TJ seperti pada kata tejinta diganti dengan C menjadi cinta, dan NJ seperti jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Jadi mungkin karena agak pengucapan lafalnya itu kesulitan sehingga menjadikan ejaan ini batal diresmikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi kedua yakni Baik Novi Pariska Indriani. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yakni PUED, yakni ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia, yakni PUYD. PUYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan miring, serta penulisan unsur serapan. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yakni sebagai berikut. Yang pertama, perubahan huruf, dan yang kedua, huruf-huruf
yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Swewandi sebagai unsur pinjaman abjad asing diresmikan pemakaiannya. Dan yang ketiga, huruf-huruf I dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai. Dan yang keempat, penulisan di atau ke sebagai awalan dan di sebagai kata depan dibedakan. Dan yang kelima, kata ulang ditulis penuh dengan huruf dan tidak boleh digunakan dengan angka 2. Dan materi yang selanjutnya yakni PUEBI. PUEBI merupakan sarana dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan standar penyempurnaan bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar. PUEBI merupakan penyempurnaan dari Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh PUEJD. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 4, materi ejaan. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.